caranya perempuan berpakaian dan berperilaku sebagai wanita yang merefleksikan roh dan spiritual dirinya. Oke, jadi bagaimana kita berpakaian? Mungkin di pikiran kita kayak, oh semua harus pakai yang sampai tutup lengan sampai sini, atau pakai rok yang panjang segala macam. Nah, itu memang benar sekali, semua harus berpakaian seperti itu. Tapi yang saya perhatikan berdasarkan observasi saya adalah bisa juga untuk misalnya pakai rok yang tidak sampai mata kaki sekali, tapi kuncinya adalah dia harus cover sikut dan lutut. Jadi dia harus cover sikut dan lutut. Jadi kalau misalnya pakai rok yang sedikit yang di bawah lutut tapi tidak sampai mata kaki juga itu sebenarnya diperbolehkan. Dan pakai baju yang tidak cover semua, kayak saya ini sampai sini aja juga diperbolehkan. Jadi ini sebenarnya semuanya kembali lagi ke adat dari atau budaya dan kebiasaan dari masing-masing komunitas seperti itu. Dan ada satu cerita dari ibu guru di Minrasya itu, jadi hal yang membuat cara berpakaian kita itu menjadi sederhana dan modest atau sniut itu adalah ketika kita berpakaian tapi tidak menjadi pusat perhatian dari setiap orang. Kayak kita berpakaian yang beda sendiri sehingga orang-orang tuh kita jadi pusat perhatian ke kita. Jadi para laki-laki bukannya mereka ibadah dengan baik dan benar, mereka malah lihat ke kita karena oh kok beda, apa yang beda nih. Pokoknya kalau di mana-mana kan kalau misalnya ada yang beda sendiri tuh pasti orang-orang langsung kayak lihat, ih dia beda sekali, terlepas dari apa yang bikin dia beda. Nah sebenarnya ini perbedaan ini yang tidak boleh. Misalnya oke, kita selalu pakai rok panjang, baju panjang seperti ini, tapi dalam beberapa komunitas itu mereka tidak selalu untuk pakai rok panjang. Misalnya ada komunitas di Yerusalem itu mereka tuh pakai roknya di bawah lutut sedikit baru pakai stocking. Jadi mereka beda dari kita. Tapi mereka dengan komunitasnya rata-rata semua pakai seperti itu. Dan mereka pakai wig misalnya. Bajunya juga misalnya segini saja sudah cover sikut dan tidak sampai sini, bajunya segini saja, kemeja, dan mereka pakai rok yang di bawah lutut tapi pakai stocking. Nah kalau kita datang untuk beribadah di tempatnya mereka, ada baiknya untuk kita ikut cara berpakaiannya mereka. Saya pakai rok yang sedikit di bawah lutut dan pakai stocking. Oke, dan jadi biar kita sama, karena kalau misalnya semua rata-rata mayoritas perempuan di komunitas itu mereka pakainya seperti itu dan kita datang ke sinagoga, misalnya kita diundang salah satu keluarga dari komunitas itu, lalu kita datang ke sinagoga dan kita beda sendiri, kita pakai rok panjang, ini kita bisa saja menjadi pusat perhatian, dan hal ini yang dinilai tidak modest atau kurang modest karena kita menjadi pusat perhatian seperti itu. Tapi selain itu semua, intinya kita harus cover melebihi sikut dan lutut. Jadi untuk ciwi-ciwi yang masih muda boleh pakai rok yang pendek di bawah lutut, tidak harus sampai tutup sampai di mata kaki. Tapi kalau misalnya kalian mau untuk pakai sampai mata kaki juga tidak apa-apa. Yang saya perhatikan di sana itu banyak anak-anak muda, perempuan-perempuan yang masih muda itu mereka pakainya ya rok pendek, maksudnya di bawah lutut seperti itu. Oke. Jadi dari dalam Devarim 23 ayat 15 itu dikatakan kalau
biarkanlah rumahmu itu menjadi kudus. Rumah, jadi dalam saya lupa dalam apa, tapi perempuan itu melambangkan rumah. Jadi biarkanlah rumahmu itu menjadi kudus, karena perempuan itu melambangkan rumah. Dan yang sumber kedua dari Devarim 22 ayat 5 itu mengatakan kalau perempuan itu tidak seharusnya menggunakan pakaian-pakaian milik laki-laki. Begitupun juga dengan laki-laki tidak seharusnya menggunakan pakaian perempuan. Selanjutnya adalah, mungkin di luar sana banyak yang berpikir kalau kita kan sudah berpakaian yang modesty, sederhana, berarti kita tidak boleh makeup dong. Kita tidak boleh makeup, tidak boleh kelihatan cantik, pokoknya kita harus kelihatan apa adanya, pure, natural, tidak boleh ada makeup. No, itu bukan tentang itu ya. Jadi kita tetap bisa makeup, tapi makeupnya bukan kayak makeup betul sampai pipinya pakai selotip lah, diangkat sini supaya kelihatan tirus dan sebagainya. No, bukan seperti itu. Jadi ini maksudnya adalah ada beberapa kasus, mungkin kalau kita kulitnya kayak hitam manis begini sudah cukup gitu. Tapi beberapa orang di luar sana itu mereka kulitnya sangat pucat sekali, misalnya mereka putihnya sangat pucat sekali dan mereka kelihatan sakit kalau tidak makeup. Jadi mereka perlu yang namanya lipstick untuk sedikit mewarnai bibir biar tidak kelihatan seperti orang pucat, sakit, tidak sehat. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya modesty yang kita tahu adalah lagi tentang menutup rambut atau kepala untuk ibu-ibu yang sudah menikah. Misalnya pakai penutup. Jadi di sana itu ada beberapa jenis penutup kepala. Pertama, ada yang pakai penutup kepala kayak kerudung seperti ini. Kedua, ada yang pakai wig. Iya, cuma dua sih. Pertama, ada yang pakai penutup kepala seperti ini dan ada yang pakai wig. Misalnya kayak gini. Jadi di sana itu banyak sekali jenis atau cara atau model-model orang punya cara cover kepala. Bisa nanti lihat-lihat di YouTube cara mereka seni untuk ini model-model ikat cover kepalanya seperti apa, semua bisa dilihat di YouTube. Yang saya tahu sih cuman model begini saja, cuma ikat di belakang dua begini. Sudah. Jadi begini deh. Jadi cover. Tapi sebenarnya saya belum boleh untuk cover kepala seperti ini karena belum menikah. Jadi untuk cover kepala seperti ini sangat direkomendasikan untuk mereka yang sudah menikah untuk selalu menutup kepalanya atau rambutnya, karena rambut ini melambangkan ketelanjangan perempuan. Jadi rambut ini cuma bisa ditunjukkan kepada suaminya kalau dia sudah menikah. Kalau belum menikah tidak apa-apa. Dan pertanyaan lainnya adalah, yang sering ditanyakan adalah, kok kita cover kepalanya masih kelihatan rambut sih? Jadi ada aturan rabbinik yang mengatakan bahwa cover kepala ini maksimal atau minimal, pokoknya sekurang-kurangnya tuh harus cover semua kan. Bahkan ada beberapa komunitas yang ujung ini yang mereka bilang baby hair, ini mereka gunting, mereka cukur, terus di belakang kan ini biasa ada kayak baby hair juga di sini, ini mereka cukur kasih habis sehingga rambutnya itu benar-benar tidak kelihatan sama sekali. Tapi ada beberapa juga komunitas yang tidak apa kelihatan rambutnya ini. Aturannya adalah yang diperbolehkan adalah 4 jari kah? 4 jari itu dari sini. 4 jari
4 jari untuk di baju dan untuk di kepala juga sih. 4 jari misalnya dari belahan 4 jari, jadi sampai sini nih ya, kita harus cover sampai sini lah minimal, atau ke atas sampai atas sini juga boleh, tapi minimal sampai sini. Kalau rambut juga begitu, jadi karena ini masih kurang dari 4 jari, ini mungkin cuma 2 jari aja, it's okay. Kayak di belakang sini juga mungkin ada kayak rambut halus gitu. Kalau masih kurang dari 4 jari itu tidak apa-apa. Jadi ada beberapa ibu-ibu atau perempuan-perempuan di luar sana itu mereka covernya seperti ini, mereka tetap kelihatan sedikit rambutnya di depan, which is okay. Ada juga yang cover sampai di depan sini, sampai semua tutup, jadi kelihatannya kayak botak gitu, it's okay juga. Jadi kita tidak usah saling menghakimi, tapi intinya kalau sudah menikah adalah harus cover rambut seperti ini. Oke, mari saya lepas lagi karena belum menikah. Oke, next adalah, oh ya, kenapa harus cover rambutnya? Karena ketika rambutnya itu di cover, sama seperti halnya laki-laki. Kalau misalnya kemana-mana pakai sit itu sebagai pengingat. Sit itu kan sebagai pengingat juga gitu untuk para laki-laki kalau dia harus hidup sesuai dengan mitzvotnya Hashem. Jadi di lain sisi, kalau kita cover rambut misalnya untuk para ibu-ibu, itu juga salah satu cara untuk pengingat kita untuk kayak, oh ada cover ini di rambut saya, berarti saya harus, ini sebagai pengingat, oh ini cover nih, berarti saya harus hidup sesuai dengan mitzvotnya Hashem. Ini pengingat. Kalau misalnya kita kayak sudah mau melenceng sedikit, langsung itu jadi pengingat, ya ampun saya kan pakai ini, berarti saya harus sebenarnya seperti ini, tidak boleh seperti itu ya. Jadi itu bisa jadi salah satu pengingat juga untuk para wanita yang sudah menikah. Selanjutnya adalah, oh iya saya lupa bilang tadi satu lagi, jadi dalam bahasa Ibrani itu knee itu lutut, dan elbow itu sikut. Ini katanya sama dalam bahasa Ibrani, saya lupa artinya apa. Maksudnya dalam bahasa Ibrani itu apa, lutut dan sikut, tapi itu artinya sama. Jadi dalam peraturannya itu saat dibilang untuk cover sikut, itu sudah berarti cover melalui cover lutut juga. Jadi kalau selama pakaian kita sudah melewati sikut dan melewati lutut sedikit, it's good. Itu sudah tergolong modest atau sederhana dalam aturan rabbinik. Seperti itu.